Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang 10 adab penting yang urgensinya sangat perlu diperhatikan oleh setiap muslim. Dan 10 adab ini dirangkum oleh salah seorang ulama di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Adabul Asyarah, yang ditulis oleh salah seorang ulama di Arab Saudi yang bernama Syekh Saleh ibn Abdullah ibn Hamad al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, 10 adab ini penting untuk kita ketahui karena 10 adab yang akan dibahas di dalam kitab ini adalah adab yang akan sering kita temui dan sering kebanyakan kaum muslimin itu lalai dari memperhatikan 10 adab ini. Apa saja adab tersebut? Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Di antara yang pertama, di antara 10 adab tersebut adalah, kata muallif, al-awwal, idza laqita musliman fasallim alaih, qailan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa in sallama alaika faqul wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Adab yang pertama adalah adab yang berkaitan tentang masalah salam. Kenapa salam itu begitu penting? Sebab salam itu adalah di antara keseharian muslim yang akan selalu terulang. Baik ketika dia berada di rumahnya, atau ketika dia ada di dalam suatu perkumpulan majelis, atau ketika dia bertamu ke rumah sanak saudaranya atau temannya dan seterusnya, maka pembahasan salam ini akan selalu terulang hukumnya dan diperhatikan oleh setiap muslim. Kata beliau, idza laqita musliman fasallim alaih. Pembahasan pertama tentang salam adalah bahwa salam itu hendaklah diucapkan oleh seseorang ketika berjumpa dengan saudaranya yang lain. Dan perjumpaan itu bisa saja terjadi secara hakiki, kita bertatap muka secara langsung, ya, atau bahasa lainnya offline. Kemudian juga kita berjumpa dengan saudara kita sesama muslim secara hukum atau tidak secara langsung melalui media sosial, misalkan melalui chat, pesan singkat dan seterusnya, atau lewat telepon. Maka beliau menjelaskan di dalam penjelasan buku ini bahwa hukum kedua keadaan tersebut adalah sama saja. Seorang muslim tetap harus mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam ucapan yang sempurna ketika dia bertemu dengan saudaranya sesama muslim, baik itu ketika dia berjumpa secara tatap muka ataupun melalui media sosial. Maka Syekh Utsaimin menyebutkan bahwa salam itu ternyata ada tingkatannya. Yang pertama adalah kita mengucapkan kepada saudara kita assalamu alaikum. Itu yang pertama. Kemudian tingkatan yang kedua, kita tambahkan assalamu alaikum warahmatullah. Kemudian tingkatan yang paling tinggi dan sempurna yang beliau sebutkan di dalam kitab beliau adalah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itulah yang paling sempurna di antara ketiga ucapan tersebut. Walaupun sejatinya ketiga ucapan ini bisa mewakili satu dan yang lainnya, tapi hendaklah kita mencari sesuatu yang lebih sempurna di antara hal yang lainnya. Kemudian poin berikutnya tentang masalah salam ini adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Kalau kalian berjumpa dengan orang Yahudi dan Nasrani,
La tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Jangan mulai kita mengucapkan salam kepada mereka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa idza laqitumuhum, jika kalian berjumpa dengan orang kafir, ya orang Nasrani dari ahlul kitab dan seterusnya, maka fattarruhum ila adyaqihim, ya desaklah mereka sampai ke tempat yang paling ya mepet sehingga mereka terdesak. Dalam artian kita jangan sampai terlalu berlemah lembut sampai kita mendoakan mereka, karena salam itu isinya adalah doa keselamatan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang Yahudi dan orang Nasrani, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yang kita ucapkan dalam salat kemudian kita aminkan. Kemudian kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, hal berikutnya adalah bahwa ucapan ya salam itu sunnah diucapkan oleh orang yang mengucapkan. Kemudian poin berikutnya, untuk orang yang mendengarkan ucapan tersebut hendaklah dia menjawab salam, dan itu diwajibkan untuk orang yang dituju dari salam tersebut. Kemudian Syekh menyebutkan di antara pembahasan mengenai jawaban salam, jika ada dua orang yang duduk berdampingan, kemudian ada orang yang datang, sedangkan salam itu ditujukan untuk salah satunya, misalkan orang yang duduk di kanan, maka yang wajib menjawab salam tersebut adalah orang yang duduk di kanan. Sedangkan untuk orang yang duduk di kiri, karena dia tidak ditujukan kepadanya salam, maka dia tidak terkena hukum wajib, tapi dia dianjurkan untuk menjawab salam tersebut. Kemudian di poin kedua, adab yang kedua beliau sebutkan di dalam kitab beliau adalah Asani, idza aradta ad-dukhula ala ahadin fasta'dhin waqifan an yaminil bab aw yasarih, fa in adhina laka dakhalt wa in qila laka rji' farji'. Pembahasan kedua adalah hendaklah seorang muslim meminta izin ketika dia masuk ke sebuah rumah. Tentu rumah yang ada orangnya. Maka kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa al-isti'dzanu thalath, meminta izin itu hendaklah kita lakukan 3 kali. Ya, meminta izin untuk bisa diizinkan masuk ke dalam rumah atau suatu tempat. Maka hal yang beliau anjurkan di dalam meminta izin ini adalah hendaklah seseorang ketika dia meminta izin, dia waqifan an yaminil bab au yasarih. Dia ketika meminta izin, dia usahakan dirinya untuk berdiri di sebelah kanan pintu atau di sebelah kiri pintu. Tujuannya kenapa? Karena biasanya orang penghuni rumah ketika dia kedatangan tamu, sedangkan dia dalam sebuah keadaan yang kita tidak tahu sebagai tamu, mungkin dia belum mengenakan hijab kalau dia perempuan, atau dia misalkan baru terbangun dari tidurnya sedangkan kondisi wajahnya masih belum bersih dan seterusnya, dan rumah seseorang itu adalah auratnya. Maka kita berusaha sebagai seorang tamu agar menjaga pandangan kita dari melihat aurat, dalam tanda kutip, sesuatu yang tidak baik untuk kita lihat dari rumah seseorang. Maka dianjurkan untuk kita mengucapkan ya salam dan meminta izin itu ketika kita masuk dan berdiri di kanan pintu atau di kiri pintu, bukan berdiri tepat di depan pintunya. Kemudian ketika kita meminta izin, ya itu hendaklah kita sabar menanti sampai 3 kali kita minta izin. Jika kita mendapatkan jawaban agar kita pulang, seperti disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in qila lakum urji'u farji'u. Jika diucapkan kepada kalian, pulang. Saya tidak mau menerima tamu, saya tidak bisa menerima Anda, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam Al-Qur'an, farji'u, kita harus pulang dan tidak memaksa masuk ke rumah orang tersebut. Dan ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin, di antara maknanya adalah ketika kita diperintahkan untuk pulang, maka secara zahir maupun batin
kita harus legowo, kita harus menurut. Karena yang pertama ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita pulang ketika kita tidak diizinkan masuk. Dan yang kedua karena penghuni rumah tersebut juga tidak mengizinkan kita, maka tidak boleh ada di dalam hati kita rasa dengki terhadap orang tersebut karena memang itu adalah haknya. Kemudian di antara adab ketiga yang beliau sebutkan adalah Syekh menyebutkan as-salisu sammillah fi ibtida'i aklika wa syurbika qailan bismillah. Maka ketika kita makan, ya ini sering kita temui dalam keseharian seorang muslim, kita makan ada yang 2 kali, ada yang 3 kali dan seterusnya, maka hendaklah kita mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala ketika kita mulai makan. Karena makanan itu sejatinya adalah rezeki Allah Subhanahu wa taala dan hendaknya kita bersyukur dan mengingat Allah di setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian beliau menyebutkan qailan bismillah, dengan mengucapkan bismillah. Ini selaras dengan hadis Umar bin Abi Salamah yang mana saat itu dia masih di usia belia, yang Rasulullah SAW menasihatinya agar ia mengucapkan bismillah ketika hendak makan. Rasulullah SAW bersabda kepada Umar bin Abi Salamah, "Ya ghulam, sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik." Nabi SAW memerintahkan kepada Umar bin Abi Salamah agar beliau mengucapkan bismillah ketika hendak makan. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan lafal tersebut dengan kata bismillah. Terjadi perdebatan di antara para ulama. Apakah lafal bismillah itu lebih afdal atau lafal yang ditambahkan dengan contohnya bismillahirrahmanirrahim atau bismillahirrazzaq dan seterusnya? Para ulama terbagi menjadi 2 pendapat. Pendapat yang pertama dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyah Al-Hafidh. Beliau berdua menyebutkan bahwasanya lafal doa ketika makan itu lebih afdol jika ditambahkan. Dengan artian lain kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ar-razzaq dan seterusnya. Itu lebih afdol menurut pendapat pertama. Kemudian menurut pendapat kedua yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama Syafi'i, beliau menyebutkan bahwasanya tidak lebih afdol ketika kita menambah dari apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menurut beliau yang lebih afdol adalah kita mengucapkan sesuai yang diajarkan Nabi, yaitu bismillah. Walaupun keduanya boleh, namun ini masalah afdol, mana yang lebih baik, mana yang tidak. Kemudian poin berikutnya adalah disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, bagaimana jika kita baru mengingat doa makan ketika kita sedang berada di tengah-tengah makan. Maka kita mengucapkan doa Bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Sedangkan kata beliau, jika kita mengingat doa tersebut ketika kita sudah selesai dari makan, maka beliau tidak menganjurkan kita untuk membaca doa tersebut. Jadi yang dianjurkan adalah ketika kita ingat di tengah-tengah saja. Sedangkan kalau makanan itu sudah habis, maka kita tidak mengucapkan doa apapun. Kemudian ketika kita makan, ya, adab makan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa kul mimma yalik, kita makan apa yang ada di depan dan hadapan kita. Disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala bahwasanya ketika seorang muslim makan dan kondisinya yang pertama, makanan tersebut di semua piring yang ada di depannya adalah satu menu, satu hidangan dan semuanya sama, maka dia ya hendaknya mengambil apa yang ada di depannya. Karena semuanya sama saja. Di sini bakso, di sana bakso, di sebelah kiri bakso, maka hendaklah dia makan apa yang ada di hadapannya. Kemudian kasus kedua, jika ternyata makanan yang ada di depannya adalah makanan yang beraneka ragam. Misalkan di depannya ada ikan, di sebelah sana ada tempe, di sebelah kiri ada tahu, dan di depannya ada bakso, maka dia bebas untuk mengambil apa yang dia inginkan.
dan tidak harus dia memakan apa yang ada di depannya. Karena memang seleranya dia misalkan tidak suka apa yang ada di depannya. Kemudian di antara adab yang perlu diperhatikan ketika seorang makan adalah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika kita sudah selesai makan hendaklah kita menjilat, ya, jari jemari kita yang sudah kita gunakan untuk memakan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin hafizahullah taala, di antara adabnya adalah ketika kita menjilat tangan kita itu dengan menjilat secara perlahan, tidak menimbulkan suara yang begitu mengganggu orang lain. Kemudian di antara sunnahnya adalah ayyal'iqaha au yul'iqaha. Hendaklah dia menjilat jari jemarinya atau dia memberikan jari jemari tersebut kepada orang-orang yang dekat dengannya, seperti istrinya atau anaknya, untuk kemudian dijilat oleh mereka, karena itu adalah barokah. Kemudian di antara hal yang dianjurkan ketika kita makan, adab di antara yang dianjurkan adab ketika makan adalah ketika kita sudah selesai menyantap hidangan yang ada di hadapan kita mengucapkan alhamdulillah, karena kita bersyukur atas apa yang Allah berikan untuk kita. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin keempat yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala di dalam pembahasan adab ini adalah beliau menyebutkan ar-rabi', takallam bit-tayyibil qaul fi khair wakhfid sawtaka mutahammilan fi hadithik wa ansit liman kallamaka muqbilan alaih wa la tuqati'hu wa la tataqaddam baina yadayil akbari bil kalam. Poin keempat adalah adab ketika kita bermuamalah, salah satunya adalah ketika kita berbicara dengan orang lain. Di antara adab yang perlu diperhatikan oleh seorang muslim adalah kita berusaha agar ucapan yang kita lontarkan dari lisan kita adalah ucapan yang baik. Karena Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir," barang siapa yang dia mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, falyaqul khairan, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik, aw liyasmut, atau hendaklah dia diam jika dia tidak mampu mengucapkan perkataan yang baik. Maka ini perlu diperhatikan oleh seorang muslim, karena ada pepatah yang mengatakan bahwasanya lisanmu atau lidahmu adalah harimaumu. Sering terjadi permasalahan besar itu dimulai dari ucapan yang tidak baik dan kemudian menancapkan duri luka di hati seorang yang kita ajak berbicara. Tanpa kita sadari, ternyata duri tersebut menyebabkan luka yang pada akhirnya menyebabkan permusuhan di antara kita, kemudian membesar menjadi sesuatu yang tidak kita inginkan bersama. Maka itu diperhatikan oleh seorang muslim agar dia berusaha untuk berucap yang baik ketika dia berbicara kepada lawan bicaranya. Kemudian hal yang perlu diperhatikan oleh seorang muslim adalah ketika dia berbicara hendaklah dia jangan keras-keras ketika berbicara atau mengangkat suaranya. Karena itu di antara hal yang merusak adab seseorang ketika dia berbicara, mengangkat nadanya dan seterusnya. Kemudian di antara adab ketika berbicara adalah kita usahakan untuk berbicara secara perlahan. Kenapa? Syekh Shalih Al-Utsaimin menyebutkan, kenapa kita hendaknya berbicara dengan perlahan? Yang pertama, agar ketika seorang berbicara, dia bisa memikirkan, bisa menimbang-nimbang ucapan yang dia lontarkan, apakah itu ucapan baik atau ucapan yang buruk, atau ucapan yang malah bisa menjadi senjata bumerang untuk dirinya di kemudian hari. Kemudian, kenapa kita harus berbicara secara perlahan? Agar kita bisa membuat lawan bicara kita faham dengan apa yang kita ucapkan sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman ketika kita berbicara. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara adab berikutnya ketika kita berbicara adalah kita berusaha untuk menghadap, ya, melihat, bermuajahah kepada lawan bicara kita. Dan ini sering terjadi di antara anak muda dan orang tua. Ketika dia diajak berbicara dengan orang tuanya misalkan, atau orang tua misalkan pamannya dan seterusnya,
dia penyakitnya anak sekarang ini, zaman sekarang disibukkan dengan gawainya, disibukkan dengan HP-nya, sehingga dia ya tidak menjaga di antara adab dalam berbicara adalah menatap wajah lawan bicaranya dengan tatapan yang sopan dan seterusnya. Kemudian berikutnya di antara adab yang hendaknya dijaga oleh seseorang muslim ketika berbicara adalah hendaknya dia tidak memotong ucapan lawan bicaranya kecuali dia sudah menyelesaikan ucapan tersebut. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, hendaklah kita mendahulukan orang yang lebih dewasa, ya, baik secara pengalaman, secara posisi ataupun secara umur di dalam kita berbicara. Di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu dihadapkan dengan sebuah keadaan yang mana ada sahabat besar dan kecil sedang berkumpul untuk dimintai persaksian tentang seseorang yang dibunuh di dalam sebuah kejadian di kota Madinah. Ketika itu salah satu di antara anak yang sahabat yang muda ini menyalip dan berbicara lebih dahulu sebelum orang dewasanya berbicara. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadis tersebut, kabir kabir, hendaklah yang besar dulu berbicara, kemudian baru yang kecil. Itu yang perlu diperhatikan oleh seorang muslim ketika dia bermuamalah dan berbincang-bincang, berbicara dengan lawan bicaranya dalam kesehariannya. Kemudian hal kelima yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, poin kelima kata beliau, al-khamis, idza ataita madji'aka fatawadda. Ini sering ditemui oleh seorang muslim. Ketika dia hendak menuju perbaringannya di tempat tidur, Syekh menyebutkan fatawadda, hendaklah seorang muslim agar ia berwudu ketika dia masuk menuju kamarnya untuk tidur dan seterusnya. Wanam ala syiqqikal ayman, hendaklah dia berusaha untuk berbaring di bagian kanan tubuhnya. Kemudian beliau menyebutkan watlu ayatal kursi marrah, hendaklah seorang muslim ketika hendak tidur dia membaca ayat kursi sebelum dia tidur. Wajma' kaffayka waqra' fihi ma suratal ikhlas wal mu'awwidzatain, hendaklah dia kumpulkan kedua telapak tangannya, kemudian dia membaca secara dekat surah Al-Ikhlas, kemudian Al-Mu'awwidzatain, surah Al-Falaq dan An-Nas sebanyak 3 kali, ya. Kemudian setiap kali bacaan Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, dia berusaha untuk mengusap bagian tubuh yang mampu dia usap tanpa mencari-cari bagian yang jauh yang tidak bisa dijangkau. Dan ini selaras dengan sabda Nabi SAW di dalam hadis-hadis beliau yang masyhur tentang anjuran seorang muslim untuk berdoa dan tidur menghadap bagian kanan dari tubuhnya ketika dia hendak tidur. Kemudian disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, di antara hal yang perlu diperhatikan, adab keenam yang perlu diperhatikan oleh seorang muslim adalah adab ketika dia bersin. Disebutkan di dalam Kitabul Jami', ya, di dalam Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan di antara hak seorang muslim itu ada 6 kepada saudara muslim yang lain. Di antara hal tersebut adalah jika kita bersin, ya, di antara hal yang disebutkan di dalam hadis itu adalah usahakan agar kita mengucapkan hamdalah ketika kita bersin. Itu karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat berupa keluarnya virus-virus yang mengendap di tubuh kita. Dan kemudian Syekh Shalih menyebutkan, idza atasta faghatti wajhaka biyadika aw bisawbika. Hendaklah seorang muslim di antara adab yang perlu dia jaga ketika dia bersin itu menutup hidung dan mulutnya ketika dia bersin, entah dengan tangannya atau dengan pakaiannya. Kenapa? Karena tadi kita sudah sebutkan bahwasanya apa yang kita keluarkan dari bersin tersebut adalah penyakit berupa virus dan hal-hal yang tidak disukai oleh manusia. Maka agar hal itu tidak begitu menyebar, kita berusaha untuk menjaga agar apa yang keluar dari hidung dan mulut kita itu tidak mengenai orang lain. Kemudian beliau menyebutkan wahmadillah,
kita mengucapkan alhamdulillah, fa in syammataka ahadun faqala yarhamukallah. Jika ada yang mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, maka usahakan agar kita menjawab doa tersebut dengan mengatakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikanmu hidayah dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memperbaiki keadaanmu lebih baik dari keadaanku. Itu di antara hal yang perlu kita ketahui ketika kita bersin. Kemudian poin ketujuh yang beliau sebutkan adalah poin tentang adab bagaimana kita menguap. Karena ini sering dan bahkan setiap jam ada waktu kita menguap karena kita kelelahan dan seterusnya. Maka beliau menyebutkan as-sabi' raddut tasa'ub mastata'ta wamsik biyadika ala fik wala taqul Di antara adab ketika kita menguap adalah kita menjawab kita menjawab uapan tersebut dengan cara kita menutup mulut kita dengan tangan atau dengan hal yang bisa menutup mulut kita. Wamsik biyadika ala fik, dan usahakan agar tangan kita itu menutup bibir kita. Karena kenapa? Karena terkadang, mohon maaf, sebagian dari kita ada yang barusan makan makanan yang ternyata mengandung bau yang tidak sedap bagi saudara kita yang lain. Dan ternyata hal itu jika keluar dan menghinggapi hidung saudara kita, itu membuat dia menjadi risih. Terutama ketika kita dalam kondisi yang duduk secara bersebelahan. Wala taqul tapi jangan kita sampai mengucapkan dan jangan sampai kita mengucapkan seperti yang diucapkan kebanyakan orang ketika menguap. Hendaklah seorang muslim menjaga dirinya agar dia jangan sampai melakukan hal tersebut karena itu jauh dari yang namanya adab Islam. Kemudian poin ke-8 yang beliau sebutkan di dalam kitab ini adalah as-samin idzan tahaita ila majlisin fasallim. Yang ke-8 adalah adab di dalam kita bermajelis, baik itu majelis ilmu atau majelis-majelis yang lainnya. Beliau menyebutkan idzan tahaita ila majlisin fasallim. Hendaklah seorang muslim, adab yang perlu dia jaga ketika dia masuk ke dalam sebuah majelis, hendaklah dia mengucapkan salam. Karena di antara adab seorang muslim, ketika dia masuk kemudian menemui orang ramai, hendaklah yang satu orang ini mengucapkan salam untuk semuanya. Dan itu sangat dianjurkan, walaupun hukumnya sunnah, sangat dianjurkan. Wajlis haitsu yantahil majlis, dan hendaklah seorang itu duduk di mana akhir dari majelis tersebut. Jadi jangan sampai seorang muslim itu masuk dan menyela-nyela di antara barisan kaum muslimin yang ada di depannya. Kemudian dia menyebutkan wala tajlis baina syamsi wadh-dhil. Jangan sampai seorang muslim itu duduk di antara bayangan dan cahaya matahari misalkan. Karena itu memang hal yang tidak baik. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang kemudian beliau komentari bahwa hadis ini tidak sabit, tidak kuat. Disebutkan dalam hadis tersebut yang dikomentari oleh Syekh Utsaimin ini tidak kuat. Disebutkan bahwasanya majelis tempat duduk yang berada di antara bayangan dan tempat yang terang seperti di bawah matahari itu adalah majelisnya syaitan. Namun menurut Syekh Shalih Al-Utsaimin hadis ini itu tidak sabit, tidak kuat, sehingga tidak bisa dijadikan dalil untuk pelarangan hal semisal ini. Kemudian disebutkan oleh beliau wala tufarriq bainasnaini illa biidznihima. Ketika kita masuk ke dalam sebuah majelis, jangan sampai kita memisahkan kedua orang yang sebelumnya duduk berdampingan, kemudian kita pisahkan menjadi dua, kemudian kita duduk di antara mereka berdua. Ini tidak boleh kita lakukan ketika kita masuk ke dalam majelis. Kemudian di antara adab berikutnya adalah wala tuqim ahadan fi min majlisihi. Jangan sampai kita mendirikan seseorang dari majelis tempat duduknya illa biiznih, tanpa seizinnya. Kemudian wafsah liman dakhal. Ketika kita duduk, hendaklah kita memberikan ruang untuk saudara-saudara kita yang lain. Ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum tafassahu, ketika diucapkan kepada kalian tafassahu, buatlah jarak, renggangkanlah majelis itu, fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum, maka hendaklah kalian memberikan ruang di dalam majelis, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan merenggangkan urusan kalian. Menurut Syekh Shalih Al-Utsaimin, ayat ini berarti kita hendaklah meluaskan, merenggangkan majelis itu baik secara zahir, entah itu jarak antara kita dengan orang lain itu kita buat renggang. Kemudian makna kedua dari ayat ini adalah hati kita juga harus kita lapangkan ketika ada orang yang duduk di sebelah kita. Karena terkadang seorang muslim secara zahir dia sudah memberikan sesuatu kepada saudaranya berupa tempat duduk, tapi hatinya masih dongkol. Dia tidak rela saudaranya duduk di sebelahnya karena menjadi sempit. Itu perlu diperhatikan oleh seorang muslim. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, wa aqalluhu wadhkurillaha fi, hendaklah seorang muslim ketika duduk di dalam majelis dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa aqalluhu kaffaratuh, dan zikir yang paling sedikit, yang paling singkat, yang paling sekurang-kurangnya zikir yang diucapkan adalah doa kaffaratul majelis. Karena kita tahu yang namanya majelis apapun bentuknya itu tidak jauh dari yang namanya ketergelinciran dan juga kesalahan. Maka hendaklah seorang muslim ketika dia berhenti dari sebuah majelis, dia mengucapkan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian adab ke-9 yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, adab tersebut adalah adab yang berkaitan tentang memberikan hak kepada pengguna jalan. Beliau menyebutkan a'tit tariqa haqqahu, hendaklah kita sebagai seorang muslim memberikan para pengguna jalan dan jalan tersebut haknya. Di antara hak yang beliau sebutkan, adab-adab ketika kita berada di sebuah jalan, hendaklah kita ghaddul basar, kita menjaga pandangan. Karena tidak bisa kita tolak di sepanjang jalan tersebut ada orang-orang yang menjaga aurat dan ada orang yang tidak menjaga auratnya. Maka sebagai pengguna jalan kita harus saling menjaga pandangan agar kita aman dari fitnah yang ada di jalan tersebut. Kemudian beliau menyebutkan wakuffal adza, adab yang harus kita jaga ketika kita menjadi pengguna jalan, jangan sampai kita membahayakan orang lain. Karena sering kita temui ada orang yang melanggar lalu lintas, kemudian dia membahayakan orang lain sehingga bukan dia yang celaka tapi orang lain yang celaka, dan dia tidak mau tahu, dia apatis terhadap hal tersebut. Itu tidak sesuai dengan adab Islami. Kemudian hal berikutnya adalah hendaklah seorang pengguna jalan, seorang muslim yang menggunakan jalan itu menjawab salam jika ada yang mengucapkan salam kepadanya sedangkan kondisinya sedang berjalan dan orang tersebut sedang mengendarai kendaraan. Kemudian hal berikutnya adalah wa'mur bil ma'ruf, hendaklah kita memerintahkan kebajikan kemudian menahan dari perbuatan yang mungkar. Dan poin ke-10, adab ke-10 yang boleh sebutkan di dalam kitab ini adalah beliau menyebutkan ilbasil jamila minas thiyab, hendaklah seorang muslim berusaha untuk memakai pakaian terbaiknya. Wa afdaluha al-abyad, dan pakaian terbaik adalah pakaian yang berwarna putih. Tentu ini sifatnya anjuran dan itu dikembalikan kepada adat kebiasaan setiap dari seorang muslim. Kemudian wala tujawiz ka'baika suflan, ketika dia menggunakan celana jangan sampai dia isbal, hendaklah dia menaikkan sedikit, jangan sampai melewati batas mata kakinya. Kemudian wabda biyaminika lubsan wa bishimalika khal'an, hendaklah seorang muslim ketika dia mengenakan pakaiannya, hendaklah dia memakai pakaian tersebut dimulai dari bagian tangan yang kanan, kemudian dia melepasnya dari bagian lengan yang kiri. Dan ini adalah adab yang harus diperhatikan seorang muslim ketika dia menggunakan pakaian. Dan secara umum 10 adab ini kita sudah tekankan di awal adalah adab yang perlu diperhatikan oleh seorang muslim karena urgensinya. Adab ini, keseharian ini sering kita temukan dalam keseharian kita sebagai seorang muslim, dan ini adalah adab-adab yang banyak muslim tidak
perhatian, kurang perhatian terhadap adab-adab ini, maka hendaknya kita menjaga hal tersebut semampu kita dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk mengamalkan 10 adab yang penting ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan seluruh kaum muslimin kesadaran agar kita menjadi muslim yang lebih baik ke depannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita dan keadaan kaum muslimin. Itu yang bisa disampaikan. Kita akhiri majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.